Astagfirullah, apa ini? Aku masih mengamati satu persatu foto yang mirip seperti Mas Yuna sedang merangkul seorang wanita berpakaian seksi di sebuah bar. Sekilas wajah wanita itu mirip dengan Hanung, dan dari pakaian si lelaki memang warnanya mirip dengan yang dikenakan Mas Yuna barusan. Hanya saja, seketika satu sudut bibirku terangkat. Mungkin dia kira aku bodoh. Dasar amatir. Derit pintu kamar mandi mengalihkan perhatianku. Mas Yuna tampak segar dengan rambut basah dan handuk putih yang melingkar di pinggangnya. Dada bidangnya membuatku terpaku. Mas belum syalat Isya. Dek, sabar. Ya, celetuk Mas Yuna membuatku terkesiap. Ah, apaan sih? Ya udah sana syalat. Aku udah. Tuh, sahutku salah tingkah. Siapa yang ajak kamu? Orang Mas cuma kasih tahu. Kok? Sambil memakai sarung Mas Yuna menimpali. Aku pura-pura menunduk sambil bermain ponsel. Nyatanya mataku ini masih curi-curi pandang ke arah suami tampanku yang kini sudah rapi dengan baju koko dan peci di kepalanya. Lalu dia terlihat khusyuk menjalankan 4 rakaatnya. Ting, satu pesan lagi-lagi datang dari nomor yang tadi. Siap-siaplah tersingkir dari hidup Yuna. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku seutuhnya. Aku hanya melihat dari notifikasi, tetapi sama sekali tak ingin membalasnya. Enaknya diapain ya, orang kayak gini. Aku sedikit termenung mencari ide agar nomor ini tidak terus-menerus menghubungiku. Kalau diblokir, nanti kesenengan dia. Dikira aku marah karena tujuan dia pasti itu. Tapi kalau didiemin, hatiku yang selembut sutra ini bisa kesal juga sih. Lebih baik aku masukkan saja nomor itu ke arsip, biar puas. Deh, sono kirim pesan banyak-banyak tanpa aku baca. Dengan kesal, aku menekan nomor itu untuk dipindahkan ke arsip. Bahkan saking kesalnya, bibirku sampai manyun-manyun dan bergerak tanpa ku sadari. Gak usah manyun-manyun gitu dong, sayang. Nih, Mas udah selesai. Kok? Aku langsung mendongak mendengar suara Mas Yuna. Dia sedang melipat sajadah dan melepas baju kokonya. Siapa yang manyunin? Mas Yuna, orang aku lagi kesel sama pelakor di video ini. Rasanya pengen aku ulek tuh pelakor biar jadi perkendal sekalian. Ujarku bersungut-sungut. Video apa? Coba sini Mas lihat. Tangannya terulur meminta handphoneku. Ya udah aku skip lah. Aku sedikit gugup menjawabnya. Bagaimana tidak? Lah video itu cuma karanganku aja. Aslinya mah aku gak ada nonton begituan. Gak bagus loh. Deh, nonton begituan. Lain kali jangan ya. Jangan ya. Deh, ya aku justru meledeknya. Dibilangin juga. Awas kamu ya. Mas Yuna langsung menubrukku dan menggelitik perutku. Tentu saja aku tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Selanjutnya tawa itu berubah menjadi adegan romantis yang merubah suhu menjadi memanas. Kalian taulah pasti. Tidak seperti biasanya yang terbangun di pukul 3 pagi. Hari ini aku bangun pukul 3:30 karena tidurnya terlalu malam. Rasa malas dan kantuk berbisik di hatiku untuk tetap memejamkan mata dan kembali tidur. Tetapi aku berusaha melawannya. Kupaksa untuk bangun meski kepala sedikit keliengan, lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Agak sedikit terburu-buru karena waktu subuh hampir tiba. Syalat tahajud pun cukup 2 rakaat yang kujalani. Selanjutnya aku membaca Al-Quran beberapa ayat sembari menunggu azan berkumandang.
Tak lupa Mas Yuna sudah kubangunkan dan kini tengah berada di kamar mandi. Azan berkumandang tepat setelah Mas Yuna selesai membersihkan diri, berpakaian lengkap orang Shalat. Suami tampanku itu lalu berangkat ke masjid, sementara aku tetap berada di rumah. Mas ke masjid dulu, sayang. Assalamualaikum. Pamitnya. Iya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak setiap hari Mas Yuna jamaah di masjid, tapi tidak jarang pula dia menjalankannya. Itulah kenapa aku merasa ada yang aneh ketika seseorang mengirimkan foto dirinya tengah berada di bar bersama seorang wanita. Satu hal yang pasti, seseorang itu ingin menghancurkan rumah tanggaku. Dan seseorang itu, aku tahu siapa pelakunya. Hanum, ya, tentu saja dia. Siapa lagi? Azan subuh selesai. Seperti biasa aku mengerjakan syalat qobliyah sebelum syalat fardu subuh. Tak bosan-bosan ku tengadahkan tangan memohon kepada sang pemilik diri ini agar senantiasa diberikan ketenangan dan keikhlasan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Baru setelah itu aku mengerjakan syalat subuh. Matahari mulai menampakkan dirinya. Ku singkap gorden kamar dan merapikannya. Baru setelah itu ke dapur untuk membantu ibu mertua tercinta. Namun, ada yang tak biasa pagi ini. Dapur terlihat sunyi. Biasanya ibu sudah sibuk menyiapkan bahan masakan. Atau jangan-jangan ibu lagi gak enak badan ya? Namun, aku kembali terheran ketika melihat ruang tamu lampunya menyala dan seperti ada orang yang sedang berbincang. Kok repot-repot segala kamu? Num, bawa sarapan buat tante pagi-pagi begini. Itu seperti suara ibu mertua. Dengan siapa beliau mengobrol ya? Kupercepat langkah menuju ruang tamu. Langkahku berhenti ketika mendengar sahutan dari seorang wanita. Gak repot? Kok, tante? Hanum senang melakukan itu. Pengennya sih bantuin tante masak tiap hari. Tapi takut gak pantas. Kan ada mantu tante di sini. Kecuali... Apa? Jeti Hanum lagi yang datang. Kecuali apa? Nah, terdengar ibu menyahuti ucapan Hanum yang menggantung. Aku yang masih menguping di balik lemari pun ikut penasaran dengan maksud perkataan wanita yang seperti jailangkung itu. Ya, kecuali kalau aku juga jadi menantu tante. Bukankah seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu? Tan. Ibu terbatuk. Mungkin beliau juga kaget sama sepertiku dengan pernyataan Hanum yang aneh itu. Bilang aja mau jadi pelakor. Assalamualaikum. Terdengar suara pria tercintaku mengucap salam. Aku segera muncul sebelum jailangkung itu mendahuluiku. Waalaikumsalam. Mas, aku berjalan cepat meraih telapak tangan Mas Yuna dan menciumnya dengan takzim, lalu berdiri sedikit mencondongkan kepala sebagai isyarat untuk Mas Yuna mengecup keningku. Tak kupedulikan tanggapan ibu, apalagi Hanum. Cup, yes, alhamdulillah. Mas Yuna mengerti bahasa isyaratku. Ada Hanum juga. Ya, Mas Yuna nampak kaget melihat sahabatnya itu sudah duduk bersama ibu di pagi buta seperti ini. Mas Yuna lalu menyalami ibu, dan tentu saja Hanum sudah menyodorkan tangannya berharap suamiku ini juga akan menyalaminya. Aits, aku menepuk lengan Mas Yuna sambil menggerakkan jari telunjuk ke kanan dan kiri ketika ingin menyambut uluran tangan Hanum. Bukan mahram, kecuali kalau Mas juga pengen aku menirunya dengan laki-laki lain, bisikku tepat di telinganya. Seketika lelaki yang semakin mempesona dengan peci di kepalanya itu menarik tangannya. Dia hanya memamerkan deretan giginya yang putih dan rapi pada perempuan yang masih memakai baju tidur itu. Mungkin Mas Yuna gak enak.
Cekah, ku dengar Hanum berdecak kesal. Dih, EGP emang gue pikirin. Ini loh, Hanum nganterin sarapan buat kita. Katanya dia masaknya kebanyakan. Orang tuanya berangkat ke kantor pagi-pagi sekali, Jeti gak sempat sarapan. Daripada gak kemakan, Jeti dibawa ke sini. Ucap ibu menengahi. Ayo kita makan bersama aja. Kamu bisa masak? Nung, sejak kapan? Tanya Mas Yuna sambil berjalan mengikuti ibu ke meja makan. Bisa dong, sejak kuliah di luar negeri. Sih, kan di sana apa-apa harus ngerjain sendiri. Sahut Hanum berjalan di sisi Mas Yuna. Sementara aku berjalan di belakang mereka. Oh iya, Jun, gak lama lagi kan ada acara ulang tahun perusahaan ya. Nanti kita belanja baju yuk, aku yang belanjain deh. Tiba-tiba Hanum berhenti dan memegang lengan Mas Yuna yang otomatis pun Jeti ikut berhenti. Bukannya cuma syukuran biasa karena lagi-lagi pewaris perusahaan gak bisa datang. Ngapain belanja baju? Ujar Mas Yuna. Tunggu, pewaris perusahaan lagi-lagi gak bisa datang. Apa mungkin perusahaan yang dimaksud adalah... Iya, sih, lagian. Kenapa sih? Si pewaris itu belagu banget. Tinggal datang doang apa susahnya sih? Atau jangan-jangan dia cacat kali ya? Makanya gak pernah mau datang. Hanum berkomentar. Mas, apa perusahaan yang kalian maksud adalah PT Kencana Group yang pemiliknya kecelakaan bersama istri dan anak lelakinya 3 tahun silam? Celetuku menyela pembicaraan mereka. Iya, kok kamu tahu? Deh, Mas Yuna mengerutkan keningnya. Halah, palingan juga baca di internet. Yuk sarapan aja. Hanum menarik tangan Mas Yuna dan meninggalkan aku sendiri di sini. Oh, jadi benar mereka bekerja di perusahaan ayah. Baiklah, sepertinya aku akan menghubungi Adnan untuk membuat pesta meriah tahun ini. Pasti akan seru kalau aku datang.